Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyid ahli al-yaqin, sayyidil arifin, sayyid ulama'il amilin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin sahibul Qur'an, sahib akhlaqil Qur'an, wa sahib waladi Adnan, wal nabiyyir rahman, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rahim ya Rahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi kebaikan kepada kita, yang senantiasa memberi banyak kebaikan kepada kita, yang senantiasa memberikan banyak kebaikan yang tak terhingga kepada kita, yang sering memberikan kebaikan lahir maupun batin kepada kita, yang selalu memberi kebaikan-kebaikan yang kita sendiri tidak terkadang tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan kebaikannya tanpa henti, tanpa dikurangi. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak tertandingi dan tak terhitung. Semoga kita masuk di dalam kasih Allah dan dimasukkan kita, digolongkan juga dari orang-orang yang selalu mengingat bahwa Allah itu baik, selalu baik, tak terhingga baiknya dan tak terhitung baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga itu jadi jadi label di kepala kita, di otak kita, bahwa Allah Ta'ala baik kepada kita. Allah menjadikan kita bisa membaca kitab yang kalam Allah yang maha baik, ya, Al-Quran yang maha baik, dari yang maha baik, kalam Allah yang baik dan maha baik, Al-Quran Al-Karim, kalam Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita juga dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikenalkan ya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada wasilah-wasilah lagi. Allah mengenalkan kita kepada cahaya nur, ya, cahaya. Allah di Quran mengatakan nur wa kitabin mubin. Nur yakni Nabi Muhammad, baru kitabin mubin, baru Al-Quran. Bukan masalah fadailnya, jelas kalam Allah, ya. Tapi itu nggak bisa mengetahui Al-Quran tanpa cahaya itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dikenalkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah memberi kebaikan kita atas kenalnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikenalkan kita minta lagi terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyak mengenal satu pribadi ini, ya, satu individu ini, di mana individu yang Allah sendiri mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah lil alamin. Dan begitu pula Allah juga tidak setuju kalau kita mengenal Allah sendiri. Setelah Allah mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad, Allah tidak setuju kita mengenal Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara independen. Kecuali lewat yang Allah kenalkan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengenalkan Nabi Muhammad agar kenal Allah. Ya, Allah memberitahu siapa Nabi Muhammad agar tahu siapa Allah.
Allah memuliakan Nabi Muhammad dan kita diwajibkan memuliakan Nabi Muhammad agar kita tahu memuliakan Allah yang maha mulia. Allah mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sana pujian Allah sendiri kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak lain agar kita mengenal Nabi Muhammad, kemudian kita paham cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Mahmud, Nabi Muhammad orang yang paling paham, mengerti, tanya, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kakinya, padahal kan Nabi Muhammad sudah mazmun, sudah terjamin ya, sampai bengkak. Kenapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsabit al-wahid, kita dikenalkan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza ni'matul 'azimah ba'dal Islam wal iman, ma'rifatu sayyidil iman sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khaliqil iman Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada hidup itu cuma jalurnya itu, ya. Jalurnya pengetahuan Allah lewat kekasih Allah, itu jalur hidup selamat di situ aja. Di duniakum wa ukhrakum kuburukum ada ala itsni wasilah wa nihayah Allah Subhanahu wa taala, perantara dan ujung Allah, al-asl al-wahid Allah, al-majid as-samad Allah taala, wal majid Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik Al-Quran untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenalkan ini Al-Quran semuanya. Ya, jadi orang nggak bisa ini kenal Al-Quran, kenal Allah lewat Al-Quran aja enggak. Al-Qurannya ngomong nggak bisa. Kenal Nabi Muhammad nanti tahu Allah, tahu ada sahibul kalam al-azim al-karim, Al-Quran al-karim, Allah Jalla wa Ala. Lewat Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah fa ya'rif Allah fa yuhibbu Allah. Ya, kita ingin mengetahui Allah kan tentunya dengan mencintai Allah. Fattabi'u sahibul Quran, fattabi'u alladzi al-Quran nuzila bihi, yaitu alam Sayyidina Nabi Muhammad SAW, baru yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru kita bisa tahu Al-Quran. Sayyidina Nabi Muhammad SAW itu dua itu enggak. Itu semuanya. Dan di akhirat nanti bukti terbesar, terutama di akhirat kelak. Sebab bukti ini umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, ya. Tapi kalau akhirat semua umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad terakhir, semuanya itu. Bahwa bukti semuanya itu butuh bantuan Allah, keselamatan dari Allah, tapi Allah menerima keselamatan tersebut kecuali lewat yang paling selamat, An-Nabi Salim. Hatta yasir qulubana salim, dakhal fi dairati la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hada min sahib al-qalb salim sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata. Nanti di akhirat lebih lagi kita lagi. Setelah orang-orang berlarian ke Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh semuanya sampai Sayyidina Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, dan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dijemput oleh Nabi Muhammad, baru pengetahuan Nabi Muhammad. Kalau di dunianya pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkurang kesempatan kita untuk diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bakal cinta kepada Allah. Hasya wa kalla kadzab hada. Bohong sekali. Cinta Allah Subhanahu wa taala Allah persiapkan bagi siapapun yang mencintai Nabi Muhammad. Setelah mencintai, kita mengikuti, enggak bakalan orang mencintai enggak mengikuti. Begitu pula orang mengaku mengikuti tanpa mencintai, gampang bosannya. Dari situ Rasulullah mentakid banyak stempel, almarhum ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Itu di situ. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, kenapa di dunia saya enggak bareng, senang, dekat dengan maulid Nabi, dekat dengan sunanin Nabi, dekat dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nyesal semua di akhirat. Quran ngomong, ya laitani takhadtu ma'ar rasul, satu rasul as-sabil, jalannya. Terus mau ikut rasul di mana kita mau ikut rasul? Cuma jalannya sahabat tok. Illa bi ahli baiti. Kama wassana Nabi Muhammad SAW kitab Allah hadzal Quran wa itra ahli baiti. Ini bayangin, akal ente ini kalau sehat bayangin. Wal mustami'in, kalau yang mendengar ya. Bayangin. Syekh, ini akal model apa? Kalah jengkingmu enggak begitu. Yuhibbu rasuluh, yaqulun ya, yad'un ya, mengatakan ataupun
walaupun mengklaim dirinya mencintai Rasul, membenci keluarganya Nabi Rasul. Itu kan tidak ada dari zaman Nabi dulu. Spesial umat Sayyidina Nabi Muhammad SAW, spesial itu. Kerak neraka itu spesial itu. Ajib wallah ajib. Ma yuhibbur Rasul wala libas Rasul ihtifal bi maulidin Nabi Ar-Rasul. Enggak mau. Ini umat apa ini? Anda bingung ini. Umat Muhammadiyah, Sayyidina Nabi Muhammad bugha syafa'ah, dar sunnah, qul kalam Allah bi wasilatil Jibril wa Muhammadiyah. Enggak mau maulidin Nabi Muhammad SAW. Enggak mau salat ala Nabi SAW illa mawrud fil hadis, kecuali tadinya enggak. Tadinya cuma dibilang yang ada di salat. Akhirnya jelas ada hadisnya. Muhammad mengajari salawat di Bukhari, lima salli alaihi ya Rasulullah. Gimana caranya bersalawat Rasulullah Muhammad SAW mengajari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teksnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita bukan melangkai dan lain sebagainya, ya. Kita bersanadkan ya sampai kepada Rasulullah. Semua yang mengiktibarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dari mulai Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ke kita tambahin Sayyidina Maulana, bahkan di dalam salat Sayyidina Maulana. Hakata. Sehingga kita bisa senang dengan Nabi Muhammad. Ini ajib, wallah ajib luar biasa. La sunnah wala ahlu bait. Ente lihat pada Israel sampai waktu Al-Husain kemarin ya katanya dibunuh ya, dipenggal ya. Itu ini umat paling celaka zaman itu kata dia, ini yang membunuh ini paling celakanya dia bilang. Yang nggak peduli sama Al-Husain, Sibtur Rasul SAW. Itu kepalanya dikeweng-keweng itu. Sampai ke Syam dia mau dibeli berapa miliar itu kalau uang sekarang itu sama pendeta. Karena pendeta lihat cahaya dari langit ini sabit fil hadits sahih ya. Di sahih ini jelas ya. Itu cahayanya sampai ke langit. Terus dirumati itu. Dibersihin. Nah, dia akan bawa ke Mesir. Gak ada apa namanya saudara dan lain sebagainya. Diajak ngomong terus itu kepala. Ya ras dia bilang, baik kepala cucu Nabi. Yang terakhir, wahai kepala cucu Nabi yang benar, yang hak, wahai kepala yang hak dari cucu yang hak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna jaddaka Rasulullah. Dia ngomong itu kan di fikih gak sah itu. La fikih wal syariah, ada sahib al fikih, sahib al syariah, immat al syarifah, syariah wa syarifah Sayyidina al-Husain ibn Sayyidina al-Ali wa ahul Hasan bin Ali wa bin Fatimah az-Zahra al-Batul, yang enggak pernah berhenti dibunuh lagi nanti. Ba'd al-40 tahun setelah wafatnya Sayyidina nabiyihim wa rasulina, dibunuh. Apa-apa ini? Mau ngomong Yahudi dia nggak mengaku dia bersyahadat Muhammad Rasulullah. Allah menunjukkan bahwa al-firqah najiyah tetap ada, begitu pula mereka itu firqah al-batilah al-jahannamiyah itu tetap ada, dan pembencinya masih ada loh sampai sekarang loh. Nar la hal imtala'at hal min mazid kata jahannam. Paham? Seperti itu. Kan itu keadaan umat ini, ya kita bingung dong. Ana bahabbak ente, lakin bahab auladak wal akhwat. Ana senang sama ente, enggak senang sama ibu ente, enggak senang sama bapak ente, enggak senang sama cucu ente, enggak senang sama anak ente. Majnun. Nah, ana mau pegang beneran itu ente. Tapi ana bahab akhwanak, ana enggak senang anak cucu ente, enggak senang apa ente, enggak senang ibu apa ente, neraka. Umat model antik lagi nih. Terus akhirnya itu pendeta masuk Islam langsung. Dibayar kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mayit loh, nggak masih hidup loh, dan kepalanya potongan dari mayit Al-Husain. Bayar kontan, masuk tempat ini di surga, itu sedang dengan keluarga kekasih anak. Pada Al-Quran ada Al-Husain. Habisin semuanya dibantai. Itu sudah dicontohkan. Dan semuanya itu cucu-cucunya itu habis itu ya Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad al-Baqir, Tirajun, ada macam-macam komplit ya. Syekh ada as-safa ahli al-bait, itra Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Enggak diceritain. Sebab nanti ditompang sama Rafidhah biar kita fanatik, akhirnya kita berani mencaci sahabat Nabi. Lewatnya itu dulu. Pemandangan itu nanti naik lagi ke Muawiyah,
radhiyallahu anhu naik lagi ke sahabat lainnya lewatnya ini. Dia mengaku apa? Mencintai Ahlul Bait, tapi nyaci maki ashabul Rasul yang membela Rasul habis-habisan. As-Siddiq wal Faruq. Nah, cariin kesalahannya. Tapi Tuhan mencari kesalahannya, malaikat katanya lupa ngirim wahyu kok enggak kepada Sayyidina Ali. Wahyunya kok. Jadi dia mau ngomong kalau Allah yang salah, tapi enggak enak, dianggap gila kan? Maka Jibril aja deh. Mengapa Pak? Itsnan al-fariqan al-jahannamain hada. Ya, pengaku mencintai Al-Husain bukan pukul-pukul kepala, enggak ada itu. Kayak Yahudi persis itu. Apa namanya itu, tembok rintihan itu ada di Israel. Takut. Nah, kita lebih cinta dari Al-Husain, lebih paham siapa Al-Husain ketimbang orang-orang yang teriak Al-Husainan. Dan kita paham itu pembunuhnya, keluarganya yang terbunuh Al-Husain. Kita gerentes, bukan nggak gerentes, itu jid anak. Coba nggak boleh kegerentesan itu menjadikan muhlikat, kebinasaan, merintih terus kayak Yahudi. Memang awalnya itu yang ngadain kan Majusi, penyembah api. Kalau yang ini satunya lagi anti Ahlul Bait Nawasib, beda lagi, antik lagi nih. La Ali wala Husain, Ali dan masukkan Sayyidina Ali itu karena khulafa ar-rasyidun mu'tabar hadza. Udah. Ada pun Al-Hasan manusia jelas di Bukhari, jelas ini enggak start dulu. Cariin sama dia siapa dah. Ya kan antik, umat Nabi Muhammad ya senang dengan keluarga Nabi Muhammad, dengan dzurriyyah Nabi Muhammad. Ini maskot masuk surga semua, tapi tetap kita berprasangka baik bahwa dia itu tidak bermaksud begitu, tapi dibisikin setan iblis. Insyaallah. Kami jadi setan benar, akhirnya bisikin dulu. Itu di Quran kan, "Wa man a'rada an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Kalau kan terus itu sama setan, akhirnya jalan bareng sama setan, tingkah lu kayak setan, kagak berasa. Gitu. Nggak ada orang mencintai Ahlul Bait alal ghurur, kadzdzab. Itu nafsu yang mencintai. Yang mencintai Al-Husain, Al-Hasan, terus mencaci maki Sayyidatina Abu Bakar, Umar, Utsman, ashabar Rasul, apalagi azwaj Rasul kufur. Amma hada ashab Najd, hada beda lagi nih. Nawasib ini beda lagi nih. Mau aku udah ahlu sunnah pentolan, kagak ada ahlu sunnah yang bisa, kagak ada rahmatnya bisa.